Kembali lagi di Demi Nyai. Ampun Nyai. Bagus. Cantik, pintar, jago acting tapi nggak punya pacar. Kasihan ya Ding. Itulah. Kasihan banget ya. Iya, apa sih karena standar ketinggian apa cowok yang baru deketin udah dinyinyirin makanya kabur apa gimana sih? Enggak sumpah sebenarnya nyinyir itu tuh cuma untuk tuntutan kerjaan doang. Bohong! Hah, Bener, Kak Gading bener. Ding. Gempi mana Gempi? Gempi. Ding. Kalau lu bandel, si Indonesia tahu lu bapaknya Gempita. Ntar dikeluarin itu kan lu langsung. Iya. Jawab yang serius Yuki. Kenapa kamu tuh masih jomblo? Tadi kan jawabannya masih main-main. Iya. Mungkin kebanyakan bercanda jadinya kamu tuh akhirnya nggak punya pacar. Iya ya kayaknya ya Nyai ya. Kalau menurut Nyai gimana? Ya gimana kamu? Sama Nyai. Yang jalanin kan kamu. Yuki sekarang umur berapa? 21. 21. Iya udah tua ya. Udah cukup ya? Hah? 21 udah tua, ini fosil dong. ini maksudnya. Umur Nyai sama kamu tuh nggak beda jauh. Iya Nyai. Galak amat. Atau mungkin kamu trauma? Iya. Pernah diselingkuhin mungkin pada saat dulu pacaran? Selingkuh ya? Kayak selingkuh enggak sih. Cuma kayak lebih kayak dikekang gitu kayaknya. Oh, posesif. Iya. Yang pemain bola tadi? Haha, nggak mau nyebut merek. Nyai, seorang Yuki Kato diposesifin. Gimana menurut gue? Menurut gue. Kalau nanya yang benar sama Nyai. Loh gimana menurut Nyai? Gimana menurut gue? Jawab sendiri dong kalau gitu. Gimana menurut gue? Tapi Ntar dulu, berapa nilainya yang Gading? Yuki Kato, Iya. seorang Yuki Kato diposesifin. Gimana menurut pendapat saya, Nyai? Ya kan pendapat lu. Ya gimana, Nyai? Kenapa nanya sama Nyai? Iya, menurut Nyai gimana? Nah itu baru benar. Kalau menurut Nyai, kamu itu terlalu pemilih. Pemilih. padahal menjadi pemilih itu cukup tanggal 15 Februari. Ada. Itu nyoblos. Itu nyoblos. Betul Nyai ya? Cie nggak boleh ketawa nih ye. Siapa yang ketawa Nyai nggak Siapa? ketawa? Karena dia nggak lucu. Oh dia nggak. Nggak lucu kan ya? Oh tadi pada ketawa, kurang ajar. Standar ganda kalian ya. Tapi kenapa, nih Ayang Ronald, kalau misalnya memang dia itu ada trauma Marisa sama hubungannya. Aku trauma Marisa apa? Sinetron. Ada sinetron zaman dulu. Itu tahun berapa tuh sinetron? Ya makanya nih. Terus Kalau Nyai ketawa sama lawakan Nyai, Nyai boleh. Lawakan Oh, mereka lucu Nyai nggak sendiri. boleh. Oh, iya, lucu iya. sendiri ngelawak Lucu kan sendiri. Nyai, lucu kan Nyai. Mungkin memang dia belum kenal sama teman-teman yang kamu sebutin detektif itu. Oh, iya. Nyai sih sanksi mereka akan bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam perselingkuhan. Jadi memang urusan cinta itu nggak selamanya lancar. Kadang ada yang suka kegoda sama orang lain. Kalau di luar negeri kita tahu ada yang namanya Charles Angel. Ini juga ada. Detektif perselingkuhan. Yang benar. Beneran. Ini beneran. Khusus menyelidiki orang-orang yang selingkuh. Betul. Ih seru banget sih. Seru ya? Seru banget gak sih? Oke, kita panggil Jax Angel. Sebentar Ayang Ronald. Kenapa? Mereka itu sebetulnya detektif atau ondel-ondel? Bukan Nyai, mereka ini adalah pembuat bakso berformalin. Kenapa mesti pakai begini segala? Namanya juga detektif harus Oh dirahasiakan. iya, berarti tidak boleh ketahuan ya. Karena Nggak boleh. kerja detektif itu harus rahasia kan, Harus Ding? rahasia. Nyai juga kalau ditutup gini kita nggak tahu itu Nyai. Gak mungkin. Nyai itu bisa kelihatan itu Nyai karena apa karismanya memancar dari badannya. Coba tolong dikenalin siapa aja ini. Jadi ini ada Mbak Sarah. Betul ya? Betul. Ini ada Mbak Lala. Jadi Po-nya mana Po? Po. Lu kira Teletubbies? Bukan. Jadi memang nggak boleh ada yang tahu wajah mereka, Nyai.
Kali-kali di luar sana ada yang berniat yang nggak baik gitu loh. Ini kerjaannya apa sih detektif selingkuh itu? Kerjaannya adalah memastikan atau mencari bukti-bukti bahwa seseorang itu melakukan perselingkuhan. Ada yang minta sama Mbak Banyak, Sarah ini sama Mbak Lala? Banyak. Banyak. Jadi kasus perselingkuhan di Indonesia itu banyak. banyak sekali. Mbak Sarah udah berapa lama jadi detektif? Saya sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Mbak Lala? 3 tahun. 3 tahun. Sebentar. Ini kerjaan utama kalian atau hanya sampingan? Kalau saya kerja sampingan. Kerja sampingan? Ya, Ada kerja utamanya? kerja utama ada. Oke, kalau Saya kerja full di sini. kerja full Full time, time. detektif perselingkuhan. Iya, Ini kan disebutnya Jack Angels. Jack ini siapa? Ada orangnya? ada. Ada. Pernah ketemu? Belum. Sama kayak Charlie. Mirip sama Charlie Angel berarti ya. Kan Charlie juga kalau ngomong hanya lewat speaker. Iya. Jack juga ngomong lewat speaker di masjid. Lewat toa katanya. Oh di masjid? Gak pernah ketemu Jack. Jadi semua order penyelidikan itu dari mana? Dari Jack. Dari Jack. Betul. Lewat apa ngasih taunya? Lewat telepon atau pesan. Agen Sarah, tolong cari kasus ini. Kejar dia sampai dapat buktinya gitu. Betul. Seru banget ya guys. Ini nama aplikasinya Deck Jack ya? Deck Jack. Detektif Jack. Ini sebenarnya kenapa sih mesti pilih profesi jadi detektif? Nggak ada profesi lain apa? Saya kan profesi sebagai detektif ini kan side job. Side job. Side jobnya detektif. Iya. Jadi ada pekerjaan tetap Sehari-harinya ya? apa Mbak? Kalau saya adalah pegawai PNS ya. PNS jadi detektif. Ya. Nah, awal mulanya menjadi detektif itu bagaimana? Awal mulanya teman saya menyewa Jack untuk Melakukan investigasi. betul kasusnya. Terus dia bercerita ke kita bahwa ternyata suami saya ini ada affair sama seseorang. Ah. Bahkan udah mau menikah. Sama affairnya itu. Betul. Terus dia bercerita, tahu dari mana kita gitu. Saya nyewa detektif perselingkuhan. Pada saat itu saya ketawa. Ketawanya gimana pada saat itu? Ketawa biasa aja Nyai. Ketawa. Kayaknya nggak. Ketawa itu nggak boleh biasa, harus ada ciri khas. Seperti gimana? Kalau Nyai ketawa, irit, nggak boleh terlalu kebanyakan. Kayak mau di woodpecker ya? Mbak Sarah waktu itu ketawanya gimana? Ngakak ya saya ya. Di depan temennya ngakak. Ngakak. Temennya lagi diselingkuhin. coba Nal ya. Gua kan. Nal, amit-amit ya. Nah, bini gua selingkuh Nal. Oh, iya. Nggak, ketawanya Soalnya nggak percaya ada pekerjaan itu ya. Nggak percaya bahwa hoax itu gitu loh. Akhirnya dia memberi info bahwa ini ada detektif namanya Jack, nomor telepon sekian. Dan iseng, ya siapa tahu butuh pada suatu saat. Kamu Ya, keep info. nomornya? Betul. Malah kamu jadi agennya. Selang beberapa bulan kemudian iseng dan memang sepertinya menarik ya. Pertama pengen tahu memang benar-benar ada atau cuma dongeng belaka gini loh. Akhirnya saya berinisiatif menelpon, terus melamar. Oh, jadi pakai lamaran juga gitu. By phone ya, By phone. lamaran tuh by phone. Lala juga begitu dulu? Enggak sih. Lalu udah berapa lama jadi detektif? 3 tahun. 3 tahun. Yang membuat tahun. kamu pengen jadi detektif perselingkuhan apalah? Pengalaman pribadi lebih tepatnya. Oh, pernah Oh, dari diselingkuhin. rasa Kamu sakit. pernah diselingkuhin? Kamu diselingkuhin? Serius? Ini kalau lagi kerja, emang udah gitu aja apa nyamar-nyamar juga? Pernah nyamar jadi pohon? Mesin ATM? Iya. Tergantung sih, tergantung situasi semuanya. Maksudnya pakai wig, pakai apa gitu-gitu juga nggak? Pernah. Pernah. Gak nyangka ya? Lucu ya? Ada kerjaan kayak gini loh. Seru banget deh. Cuman kalian tuh emang nggak pernah merasa bersalah gitu. Jadi detektif, berarti kan kalau misalnya ketahuan ada buktinya, terus kalian serahkan sama klien, terus si kliennya bilang, akhirnya rumah tangganya selesai begitu. Atau gimana? Saya bekerja ini kan membantu
mereka yang benar-benar dalam kegalauan. Jadi menyewa Jack ini mengambil satu keputusan apapun dalam kehidupan mereka, mereka punya bukti yang akurat. Jadi keputusannya mah terserah mereka. Terserah mereka. Kalian cuma ngasih bukti Betul. aja gini gitu. Itu si Jack ada di pohon-pohon nggak gitu kayak sedot WC gitu. Brosur gitu ya. Atau bagi Terus surat komunikasi, gitu kalau komunikasi sama kliennya tuh gimana? Telepon atau ada WhatsApp Kalau atau apa? kalau kita tidak langsung berhubungan dengan Klien klien, nggak? kita berhubungan sama Jack. Jadi klien ke Jack, Jack ke kalian. Betul. Perantaranya Jack. Betul. Oh, berarti orang ketiga ya Jack ya? ya. Tugas apa yang paling sulit yang pernah dilakukan sama Sarah sama Lala ini? Kalau saya pribadi, saya yang paling berkesan 5 tahun saya ikut Jack adalah kasus yang biasanya kasus perselingkuhan itu di tempat yang nyaman ya. Kafe, hotel, tempat yang nyaman-nyaman. Dapat kasus adalah di tengah hutan. Ngapain dia di hutan? Selingkuhnya di tengah hutan. Kayaknya berasa Twilight gak sih? Film Twilight. Mungkin Atau supaya alibinya Tarzan mungkin. nggak ada alibinya, itu tahu. Gak ada CCTV ya? Ya. Jadi di hutan itu Ada rumah? Enggak, itu tempat orang mengadakan pelatihan untuk militer, pelatihan untuk pecinta alam. Nah, itu medannya sangat di luar prediksi saya. Dan kamu mengikuti. Saya harus menjalani karena kan itu memang tugas. Terus kamu jadi bagian dari militer itu? Pura-puranya? Saya Jadi pohon. jadi salah satu iya ya, Ya berarti kan harus Ya, menyamar. Oke, menyamar ya. Dan segala Iya. macamnya berarti Iya. ya. harus. Kalau Lala apa yang paling berkesan dalam penyelidikan selama ini? Gak jauh beda sih kalau kita pas Di hutan juga. Yang selingkuh kebanyakan di hutan ternyata ya. Nyai heran. di salah satu kota di Indonesia, kebetulan emang daerahnya agak terpencil kayaknya ya. Maksudnya soalnya kendaraan yang masuk juga terbatas. Ya mau nggak mau kita nggak boleh mencolokkan di sana ya, itu tugas kita gitu. Jadi Oke. menurut saya sangat menarik sih. Oke. Berarti harus kreatif ya? Iya. Iya. Supaya nggak ketahuan gimana caranya gitu. Nah, Nyai, saya punya video Nyai tentang bagaimana detektif perselingkuhan bertugas. Tapi ini bukan kalian, bukan Jack's Angel. Seperti gini atau enggak? Coba-coba lihat Om. Coba dicek dulu, coba dicek dulu. Pengen tahu kayak gimana? Mana? Jadi perasaan gue nih. Penasaran? Nah itu. Oh, ini nah, nih. itu. Oh ya ada loh. Ada online. Iya, jadi klien ini Mbak, klien ini kebetulan istrinya dari objek kita ini suaminya dan klien kita ini istrinya. Hari ini kita mau coba ke kantornya dari si objek ini. Informasinya sih dari klien katanya dia ini pulang dari kantor ini mau ada meeting. Makanya kita mau ikutin bener meeting nggak nih? Ini nih kita udah mau sampai nih. Itu kantornya ada di depan. Soalnya kan ini kan pintu keluar di sini nih Mbak. Ini sebenarnya posisi paling enak. Jadi ketika dia keluar, kita bisa dapat gambar dia keluar atau mungkin nanti dia keluar sama perempuan lain itu, kita bisa ambil gambar. Enak nih kita ambil gambar nanti dia keluar, dia masuk mobil kita dapat dan kita ngikutin tinggal jalan ke sebelah kanan kan. Kita ikutin target ini tadi target kelihatan dia lagi sama perempuannya, kita lagi di sebuah hotel nih. Nah, kemungkinan sih dia mau check in nih kayaknya nih. Makanya kita mau lihat dulu, kita ikutin. Iya dia turun di lobi sama perempuan ini, mulai gandengan. Kita ikutin nih sampai atas nih, kan kelihatan dia gandengan, dia rangkulan. Kemungkinan ini sih dia check in ya Mbak ya. Check in, dia check in. Apakah seperti itu kalian bekerja? Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya nggak langsung mengkonfrontir yang selingkuh ya, jadi hanya mengambil gambar atau mengambil bukti lainnya gitu. Betul. Itu kalau misalnya nih, katakan kasusnya kayak tadi masuk hotel. Udah sebatas nyampe gambar itu aja apa? Tiba-tiba jadi room service gitu. Oh tidak.
Tergantung permintaan dari kliennya. Tergantung permintaan. Ya karena mungkin gini, kalau misalnya masuk hotel belum tentu mereka selingkuh. Iya. Ya kan? Nobar di dalam. Iya. Siang-siang nobar apa ya Gading? Berita. Ini bentar. Kalau ada juga Nobra. Iya. Hah? Ini kalian bayarannya gak enak ngomong perempuan-perempuan Iya. ngomongnya kayak begitu. Kalian bayarannya oke. Nah, Bayarannya menarik sekali. Per kasus atau gajian? kasus. Per kasus. Per kasus kalau. Enak banget. Berapa kira-kira? boleh tahu sekitar range Sebentar. Ini lagi ngomongin ini kayaknya Yuki udah mulai tertarik untuk jadi detektif. Berapa bayarannya? Kan bisa Udah nggak side laku job. Neng jadi artis. Bisa, bisa. Kan side job kan. Side job. Ngomong-ngomong artis, Nyai, pernah nggak menangani artis? Hah? Demi apa pernah? Siapa please inisial? Itu Gak boleh kepo ya. Mau dikorek gimana juga mereka nggak bisa. tahu. Karena klien itu rahasianya terjaga Rahasia. ya. Iya. Dan begitu semua data kita serahkan ke Jack, otomatis database yang ada di kita harus dihapus. harus dihapus. Betul. Kode etiknya begitu. Bayarannya oke. Bayarannya oke. Bisa sampai ke luar negeri nggak? Bisa, saya ya. Pernah sampai mana? Saya pernah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sampai Thailand? Ya, Serius? serius. Tapi orang kita apa orang luar negeri emang? orang kita yang ngedate di sana. Ya Wow. kan biasanya gitu Yuki, biar nggak ketahuan Wartawan di sama sini. wartawan sini keluar. Sana ada banyak. Banyak. Sebentar. Kok kayaknya Ayang Gading sama Ayang Ronald seperti pelaku ya? Tahu Kayak banget. lebih paham gak sih mereka? Nggak, pasti banyak yang begitu. Oh emang banyak. Emang biasanya kalau Kak Gading kemana? Kalau saya mah sama istri saya. Kalau Ronald sama Gading itu nggak perlu keluar negeri, tapi cari yang memang dari luar negeri ya. Jadi berapa bayarannya untuk sekali? Kisaran deh. Kisaran satu kasus yang pernah saya tanganin ya, yang biasa. Kasus yang biasa, yang relatif, Dibilang kasus biasa itu gimana? yang mudah relatif, gitu, yang dapat mudah, bukti. yang relatif mudah. Medannya mudah, Buktinya ya, mudah, ya, ya. Mudahnya datanya dari mana sih? banyak. Mudahnya dari mana tahu? Mudah itu semakin banyak data yang kita peroleh, berarti kan makin mudah itu. Iya, iya. Ya mungkin karena dia udah terbuka banget gitu. Ya. Satu kasus itu sama bayarannya dengan setengah bulan gaji saya sebagai PNS. Satu kasus setengah gajinya. Ya, Itu yang biasa ya? yang biasa. Kalau kasusnya gede, itu 2 bulan saya kerja sebagai Wadaw. PNS. Dan ini selesai tidak selesai dikumpulkan? Selesai tidak selesai dibayar di muka. Dibayar di muka, Nyai. Wah! Kalau tarif Iya. si klien Heeh. berapa kira-kira? Tahu nggak atau Jack yang tahu tuh? Ah itu kayaknya langsung ke Jack ya. Kalau Ke Jack. pastinya saya nggak tahu. Tapi kan websitenya ada nih. Oh ada harganya di website? Coba Enggak. www Gombe. www.detektifperselingkuhan.com. Detektifperselingkuhan.com. Coba buka. Langsung disimpan. Ya ilah semuanya ya. Ini mau mengintili siapa? Kan nggak punya pacar kamu. Calon Oh pacar iya boleh. ya. Calon pacar boleh. juga bisa Banyak. ternyata. Calon pacar juga Iya. bisa. Pendekatan Kalau temen selama boleh ini nggak? nyakain. Boleh. Demi apa? Demi Nyai. Ini dari kasus-kasus yang kalian tangani berapa persen keberhasilannya atau berapa persen orang dinyatakan benar-benar selingkuh? 90%. 90%. Jadi memang banyak kasus selingkuh di Indonesia itu? Yap. Banyak. Betul. Ini pasti ya, banyakannya itu Ganti pelaku lu, selingkuh itu cowok ya. Enggak juga. Enggak juga. 50-50. Demi cewek pun. Iya. Demi. Kliennya Jack itu yang kita tangani targetnya ada laki-laki dan perempuan. Laki perempuan. Enggak semua perempuan, enggak 50%. Banyak laki-laki juga, banyak perempuan juga. Tolong titip ke Jack. Kalau ada telepon dari istri saya jangan diangkat. Kalau orang banyak dosa ya begini, jadi ketakutan. Ayo Ronald, Ya Nyai, kayaknya Nyai perlu bicara langsung dengan Jack. kita telepon aja deh. Ya, pengen tahu tarif, terus juga apa kayak
persyaratan untuk menjadi seorang detektif juga seperti apa? Boleh? Boleh ya? Boleh? Tolong ditelepon. Siap, siap. Kalau nggak dapat 0 nilainya. Iya, Nyai. Oke, habis ini kita bakal ngobrol langsung dengan Jack, bos detektif perselingkuhan. Jack si bos. Makanya tetaplah bersama kami di Demi Nyai. Ampun.